Gue sudah menang nih. Gue sudah menang. Harusnya gue happy dong. Gue happy. Yes, gue happy. Tapi ada kemarahan yang luar biasa dalam diri gue. Dan kalau gue pendam, gue bisa gila. Gue bisa nggak ngelanjutin hidup gue. Gue harus luapkan emosi gue ini. Supaya gue bisa hidup. Oke, gue mulailah. Mana itu? Nggak ada komentar. Nggak ada komentar buruk tentang dokter ini. Nggak ada. Lu hapus ya komentar-komentar buruk tentang lu ya? Dan jarang baca. Nggak, tapi lu pernah baca nggak komentar buruk tentang lu? Baca paling cuma barisan awal. Apa yang paling menurut lu sakit hati, kesel lu baca? Komentar apa ada nggak lu? Jarang. Kalau sakit hati jarang. Kalau baca komentar buruk pasti ada. Iya, ini Dokter Richard nih, sorry ya guys, gue lupa nyapa ya. Ini seru, jadi dia pernah kesini kan setahun yang lalu, mungkin kalian penonton Curhat Bang udah pasti tahu lah. Abis itu gue ditelepon sama, gue boleh sebut nama gak sih? KP aja, KP. Aduh, aneh banget. Nanti lu ditelepon dia lagi. Gak apa-apa, gue sama dia temenan kok. Oh iya, KP lu bilang akan tahu. Iya, gue temenan kok, Iya, tapi gue harus fair ya. Gue harus ngomong dari sisi gue ya. Dia datang ke sini bye-bye loh. Dia datang ke sini bye-bye, sopan santunnya ada. Dia ngomong bye-bye. Walaupun dia agak kesel karena dia ngerasa kok kayaknya gue berpihak ke Dokter Richard gitu kan. Padahal gue nggak berpihak ke siapa-siapa sebenarnya. Karena tujuan gue adalah pengen cari tahu dan supaya masalahnya bisa selesai. Tapi ternyata 2 tahun. Gue juga nggak nyangka. Ini yang gue mau tahu ceritanya. Kan akhirnya udah selesai nih ya. Sudah selesai. Finish. Kalau sekarang ya, tapi nggak tahu kalau dia pakai episode lanjutan, gue nggak tahu ya. Oke, setelah 2 tahun nih. Setelah 2 tahun. Makanya lu kemarin lari ke Jepang itu ya? Kagak ada hubungannya. Katanya lu lari ke Jepang gara-gara mau putusan masalah lu sama dia nih. Oh enggak, kebetulan. Jadi kayak gini ya. Kebetulan prapitnya kan sebenarnya prapitnya undangannya itu tanggal 25 Oktober. Terus penyidiknya nggak datang, jadi tanggal 31 Oktober. Penyidiknya juga nggak datang, akhirnya tanggal 7 November. Dan selesainya tanggal 14 kemarin. Dan gue ke Korea itu dari tanggal 25. Oh, bukan Jepang? Dan gue dari tanggal 25 Korea, habis itu tanggal 31 gue ke Jepang. Nah, itu sudah di planning dari tahun lalu. Itu Jujur kan apa bohong? Jujur apa bohong? Visa kan lama. Oke. Lu waktu kemarin sebelum putusan ini kan, lu emang kepikiran makanya lu kesana atau ya memang harus kesana karena urusan kerjaan? Memang kesana karena training, karena sekolah. Oh, tapi sekaligus biar nggak kepikiran? Kepikiran, gila. Oh, tapi lu sana kepikiran ya? Nambah kepikiran. Lu kepikiran kalau misalnya ternyata lu divonis bersalah gimana? Ya gue nggak tahu lagi mau ngomong apa. Lu waktu itu kronologinya akhirnya bisa ditangkap, legal akses gimana? Cerita dari awal dong, cerita dari abis dari sini nih. Habis dari sini itu belum ditahan ya? Belum ya? Belum. Abis dari sini belum. Pokoknya yang gue tahu abis dari sini, lu tuh ditangkap. Yes. Terus lu nggak mau ditangkap. Oh, lu mau? Yang nggak mau, semua juga pasti nggak mau ditangkap. Cuman di situ akhirnya lu dihujat karena katanya lu tuh nggak gentle, dijemput nggak mau ikut gitu-gitu kan, lu ngambek tuh katanya. Yes. Karena sebenarnya kayak gini ya, pada waktu dijemput itu jam 7 pagi datang. Pada waktu itu pengacara gue yang lama masih. Dia bilang, "Bang, aku cuma mau interview aja, cuma pengen kasih tahu katanya, cuma mau lihat handphonenya," katanya kayak gitu punya kan. Siapa yang ngomong ini? Penyidik. Oke. Penyidik. Akhirnya gue kasih nih, ya sudah, yakin ya? Iya, cuma lihat aja, dia bilang kan pemeriksaan aja, nggak ada tangkap, nggak ada apa. Dia sudah janji. Janjian sama lu, dia bilangnya begitu. Betul. Nah, jadi gue kasih handphone gue, sudah diceknya semuanya, kayak gitu punya. Terus dia bilang, ikut saya. Ikut saya ke kantor polisi, dia bilang, ke Jakarta. Dia bilang kayak gitu. Wah, nggak bisa dong, gue bilang kan. Lu waktu itu ada di? Itu di Palembang, di rumah gue. Oke. Terus gue bilang kan nggak bisa dong, gue bilang kan. Soalnya kan tadi kan janjinya kayak gini kan. Gue bilang kan cuma pemeriksaan kan. Tiba-tiba keluarlah secari kertas, ditahan. Penangkapan. Berarti sudah disiapin kayak 2 pemeriksaan dulu, sudah disiapin dari Jakarta kayak gitu punya. Kok gue bilang nggak bisa dong, gue bilang kan gue telepon pengacara gue bilang jangan ikut, dia bilang kan tunggu saya jam 4 sore akan ke sana. Pengacara lu siapa waktu itu? Ya abang mantan gue. Abang mantan lu tuh siapa? Yang inisial lagi? Iya. Apa inisialnya? Kura-kura ninja. Kura-kura ninja, oke.
Gue gak ikutan ya. Pokoknya dia bilang ini siapa pura-pura ninja. Iya. Lu jangan bawa dia. Nanti ribut lagi nih. Udah tenang dulu. Oke, lanjut. Nah, dia bilang mau datang jam 4 kayak gitu punya. Ya udah gue bilang gue tetap mau. Gue kok ikut sih nggak jadi masalah. Gue bilang tapi tunggu pengacara gue berhak dong minta didampingin pengacaraku. Yeah. Terus juga gue nggak mau pakai mobil. Gue bilang gue kan punya gangguan di lumbal nih, sakit pinggang. Terus gue bilang naik pesawat aja. Nanti gue yang bayarin. Gue bilang okay. ya PCR apa gue yang bayarin. Tunggu pengacara gue jam 4. Gue bilang langsung kita ke Jakarta kayak gitu kan. Tapi dia nggak mau kayak gitu. Gue kontak lagi pengacaraku juga ngomong jangan pernah ikut. Akhirnya kejadianlah diangkat seperti itu. Oh iya. Pas diangkat itu, ini gue belum pernah ceritain siapa-siapa. Kenapa pas diangkat itu? Pas diangkat itu, mereka masih bujukin gue, yang viral itu kan. Bujukin gue, dia bilang periksanya di kantor Palembang saja. Oke. Ya udahlah, kantor Palembang. Gue sudah duduk di mobil kan, kayak gitu kan. Sudah diangkat apa, yaudah kita kantor Palembang aja. Duduklah gue di mobil kan. Habis tutup, ya pengacara gue yang di Palembang mau ikut kan. Dia ngomong mobil yang satu lagi aja. Dia bilang kan, begitu mobil jalan langsung ngebut. Dan begitu ngebut, dia nelpon langsung kita tancap ke Jakarta katanya. Oh. Buset, gue diculik. Itu masuk penculikan gak sih? Gue ngamuk sumpah. Di mobil itu gue tiba-tiba ngamuk, dikejar oleh staff gue pakai motor kan. Mengirim motor kayak gitu, tapi dikebut banget kan. Kejar-kejaran lu? Dikejar oleh staff gue. Siapa kan kejar kan, soalnya kan dia ngelewatin, dia kan mau ini kan, dia jalan ngebut terus kan. Gue ngamuk kan, gue bilang, wah keluarin gue dari sini kan. Keluarin gue dari sini. Lu ngamuk di dalam mobil? Yes. Terus dia mau pukul gue, dia mau borgol. Saya borgol ini katanya. Ya diem dong. Iya sih. Ya mendingan lu diem lah. Gue diem terus gue pucat terus gue bilang, tapi bang, aku mau kencing. Gue bilang, aku nggak tahan lagi sudah. Gue bilang kan, nanti di Lampung aja katanya. Buset, Lampung 6 jam lagi. Cuy, gue ini beser. Gue ini punya kebiasaan tuh pipis tuh sering banget. 1 jam tuh bisa pipis kayak gitu punya kan. Gue nggak bisa kayak gitu punya. Nggak bisa katanya kayak gini punya kan. Dan mungkin dia takut gue kabur juga atau apa. Kebut banget mobil itu kan. Gue bilang ya sudah, botol aja. Dikasih botol, gue pipis di samping. Gue pipis di tengah-tengah pakai botol. Yang itu sampai anak buah lu sampai di mana? Nggak kekejar. Oh hilang. Nggak kekejar, kebut banget, gila. Kebut banget. Seru ya. Dan sampai di tengah jalan, gue pikir kan, kabur nggak. Tapi gue nggak punya duit, handphone nggak ada. Gue kan dibawa gotong kayak gitu punya. Pakai kaos itu kan. Rp1 pun nggak ada. Iya. Handphone nggak ada. Handphone kan diambil semuanya. Akses lu pokoknya dihilangin. Semua hilang. Gue mau kabur juga mau kemana? Yang ada gue ditembak orang. Ya nggak juga ditembak lah. Ya buktinya gue aja, gue bisa diangkat, apalagi bisa ditembak. terus lanjut. Akhirnya gue pasrah, ikut. Habis ikut. Tenang nih ya. Ya berusaha tenang, mau nggak mau kan. Pokoknya sampai Jakarta itu 1 botol air mineral yang gede, ya, sama 1 botol yang sedang. Isi pipis lu tuh. Pokoknya nggak berhenti lah ya. Sampai akhirnya di tengah jalan itu ya dibilang, itu ada WC, kita ke WC. Nggak usah lah bang, sudah kelanjur pakai botol. Oh malah dia ngajakin ke WC lu udah. Lucu lagi tuh. udah nyaman gue pakai botol. Giliran dia udah. Masalahnya sudah 7-8 kali pakai botol, ngapain lagi lu ke WC lagi? Iya. Daripada malu juga kan, habis sudah ke WC nanti bilang ke WC lagi gitu ya kan. Oke, lu dibawa di Jakarta nih jadi akhirnya nyampe lo. Nyampe pokoknya sampai di Jakarta itu gue sudah wanti-wanti di tengah jalan kan. Gue kan panik juga kan. Gue bilang telepon pengacaraku, bilang gue pengen dicampingin oleh pengacaraku, gue bilang kan. Nggak dikasih oleh mereka. Dia bilang nanti sampai di Jakarta baru boleh call pengacaramu katanya. Pengacara yang tadi nih, inisial tadi. Oke. Lanjut. Dan akhirnya sampai di Jakarta pun, ya pokoknya gue calling pengacaraku. Waktu itu dia bantuin juga, dengan cukup baik sih. Aku harus fair ya, yang baik, yang enggak ya gue bilang ya. Dia pada waktu itu ngebantuin sangat baik sekali, walaupun gue sempat dibujuk. Nah, ini ada siasat ya ternyata. Bukan siasat lah ya, salah ngomong nanti ya. Bukan. Ada teknik ya, pada waktu ternyata pada waktu orang ditangkap itu paling sering itu ada lawyer yang di sana lah, yang standby di sana.
kayak gitu. Iya, Kasih betul, bantuan hukum kayak itu biar cepet selesai. Betul. Nah, pada waktu itu gue sempat dirayu. Okein aja lah, udah terima aja, oke aja. Bantuan kayak gitu hukum punya. itu. Iya, maksudnya itu ya terima aja lu salah kayak gitu punya, akuin aja semuanya. Yang ngebujuk gitu. siapa? Pengacara itu. Oh, bantuan hukum itu. Yes. Oke. Tapi dari pengacaraku yang lama bilang jangan mau katanya, tanda tangan satu pun jangan mau katanya. Baik juga lo dia. Baik. Aku fair ngomong baik. Oh, dia jagain lu loh. Dia jagain gue. Pada waktu kejadian itu dia amat sangat jagain gue. Iya. Gue bisa bedain orang yang belain gue bener dengan enggak. Iya. Kejadian kedua enggak. Kejadian pertama dia belain gue. Pertama dulu nih, kita pertama dulu. Jadi dia belain gue bener dan akhirnya kan gue nggak tahu kan di bener-bener di enggak itu nggak di sel. Jadi kayak di sofa penyidik nyaman. Dan gue nyampe langsung gue nggak sanggup lagi, capek, gue bilang gue tidur. Besoknya juga gabut, nggak boleh tanda tangan apa-apa kan. Di interview juga nggak mau jawab. Iya. Karena disuruh jangan jawab kan kayak gitu Sama kan. pengacaramu itu. Iya kan, ya hak kita kan sebagai kayak gitu. Aku mau jawab kalau didampingin oleh pengacara. Aku bilang kan, nggak mau jawab. Tiba-tiba dia datang, ya ada proses hukum dan sebagainya. Jam 7 akhirnya gue keluar. Oke, pengacaramu udah datang tuh. Datang, ya ada apa ya? Ada teknisnya lah kayak gitu. Pak ya. Akhirnya jam 7 malam gue keluar. Dan itu gue nggak di sel sama sekali. Oh, lu nggak di sel? Nggak, di sofa. Di sofa, lu tiduran di sofa itu? Ya nyaman ya kayak gitulah. Ngobrol-ngobrol? Dikasih makan. Dikasih makan. Okay. Cuma gue nggak tahu apa-apa karena kan nggak pegang handphone, nggak apa-apa kan kayak gitu. Iya. Akhirnya bebas, pas keluar ditunggu, rame banget wartawan, gila loh. Rame banget sumpah. Gue juga baru tahu gue viral banget pada waktu itu. Soalnya kan dokter ditangkap gitu kan? Yes. Itu kan menarik secara berita gitu. Yes. Dan ditangkapnya juga seperti itu kan. Ditangkapnya juga seperti itu. Dan video lu tuh yang bertebaran itu kayak maaf ya. Kayak anak kecil yang merengek-rengek. Kesannya. Gue nggak bisa pilih kata-kata yang lebih bagus. Enggak, kayak teroris kayak. Enggak. Tapi lu ngerasa kayak merengek-rengek nggak waktu itu? Ya wajar sih kalau menurutku. Kalau itu wajar. Gue cengli itu wajar. Kalau menurutku itu reaksi yang amat sangat wajar sih. Nggak mungkin lah. Gue kan panik ya? Iya. Gue nggak mau juga di seperti itu kan. Gue nggak nyangka. Mungkin kalau misalnya orang lihat, ini kasus apa sih? Pencemaran nama baik, cuy. Bukan, ya ibaratnya kalau maling ayam di kayak itu kan agak lucu ya. Iya. Itu sih mungkin ya lihatnya ya. Kita lanjut nih. Yuk keluar nih. Yes, sudah keluar, udah lanjut. Tapi gue nggak ngerasa kayak ada yang akhirnya gue dapat kabar kayak gitu punya bahwa ada bocoran kayak gitu punya bahwa tanggal 27 Desember nanti gue mau ditahan lagi. Oke. Ya kan. Dan gue sudah ngelihat gelagat nggak beres dari mantan pengacaraku. Tahun lalu nih kan. Yes. Tahun lalu. Oke, lanjut. Dan ternyata bener. Tanggal 27 Desember. Dia minta surat keterangan, jadi gue datang, tambahan keterangan, jadi gue datang ke kantor polisi lah pada waktu itu Polda Metro, gue kasih keterangan tambahan, dan pada waktu itu langsung dikeluarin surat penahanan. Beda ya, kalau kemarin ditangkap, kalau ini ditahan. Tapi status lu? Sudah tersangka, dari kemarin sudah tersangka. Okay. Dari kemarin sudah tersangka kan. Dan itu ditahan. Pas ditahan gue bilang, wah ini ceritanya nih. Pas ditahan gue bilang, gue nggak mau, gue bilang dengan mantan pengacara gue, kau janji dengan aku bilang, bahwa 1 detik pun aku nggak akan rasakan penjara, aku bilang, ya kan? Tapi kok bisa jadi seperti ini, gue bilang kan, pokoknya aku nggak mau tahu, kau ajukan penangguhan penahanan, gue bilang kan, oke, aku akan temui pimpinannya, katanya kayak gitu punya kan. Ya udah, selagi kau temuin pimpinan, bilang dong dengan penyidik bahwa aku baring di sini aja di sofa kayak gitu punya kan. Lu nggak mau masuk sel ya? Iya, di sofa aja kayak gitu punya kan, sambil kita ngajuin penangguhan kayak gitu punya. Ya, dia ngomongnya setengah hati gitu. Kelihatan kok, karena gue kan dia kan kerja dengan gue kan sudah ada waktu ya. Dia waktu ngebelain gue dengan sepenuh hati kan kelihatan kayak gitu punya. Ini ada perbedaan. Ada perbedaan. Kenapa perbedaannya? Iya, kenapa? Karena ternyata dia disusupin oleh pesaing gue. Oh, ada ketemuan gitu. Bukan hanya dengan artisnya, tapi saingan bisnis gue. Jadi ceritanya kasus ini ditumpangi oleh banyak orang. Kasus ini ditumpangin oleh yang punya krim abal-abal. Yang kasus ini ditumpangi juga oleh klinik seberang saingan gue. Ya ada bukti ya? Ada yang cerita dan ada rekamannya.
Oke. Itu bukti lo lah ya, maksudnya untuk omongan lo bisa dipegang lah ya. Yes. Ya tapi kan nggak mungkin gue laporin kan. Iya, Ini kan lu ngomong kayak gini adalah mantan pengacaraku itu juga kalau marah spill juga kalimat itu dan videonya gue juga sudah ada. Oke. Jadi kasusku ini dengan si KP ini akhirnya ditumpangi oleh sekian banyak orang yang punya krim abal-abal yang sakit hati dulu gue review masuk juga. Yang klinik yang seberang nih rival Athena Group ini kan klinik gede. Oke. Ya kan? Iya. Rivalku juga ngerasa, wah ini bahaya nih kayak gini punya. Dan jujur aja, gue nggak mau review dia. Ya, dia pakai hidroquinone. Tapi gue karena temen, gue nggak mau review dia. Dia masuk ke sana. Oh, padahal lu udah bantu ah? Gue bukan bantu, gue nggak mau senggol. Iya, lu nggak mau senggol lah ya. Gue tahu tapi nggak mau senggol kayak gitu punya ibaratnya. Karena ya kenal lah kayak gitu kan. Lagian klinik lah kayak gitu. Males juga mau nyenggolnya kayak. Yang kagak klinik gue senggol aja gimana kayak gitu punya kan. Jadi ini disusupin entah gimana. Dia berbeda banget. Ngebelanya itu berbeda banget kayak gitu punya. Kayak setengah-setengah dan disusupin entah disusupin artisnya juga. Banyak-banyak lah nyusupin kayak gitu punya. Akhirnya gue begitu dia keluar, gue dimasukin penjara, Po. Oke, lanjut. Pas gue dimasukin itu, tau nggak dimasukin ya? Jalan, sudah lihat kan penjara kayak gimana kan? Masuk lagi lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Yang paling ujung, yang paling jelek. Di mana ini? Di polisi kah apa di Polda Metro, di bagian bawah. Kayak gimana jeleknya? Ruangan ini ya lebih kecil sedikit dari sini ya, panjang. Kali lebar ini, ya, lebih kecil sedikit, ya. Isinya, lebih kecil. Sampai akuarium ini. Sorry ya, ini ya, gordeng lu ya, dari gordeng sampai gordeng itu. Oke. Sampai panjangnya sampai meja ini. Sampai meja ini. Sekitar 10 meter lah, oke. Ya. Sampai meja ini, nggak nyampe deh. Isinya 80 orang. Hah? 80 orang kok di dalam? Kalau ibaratnya kalau gue ceritain ya, kalau semuanya baring, itu nggak bisa. Nggak muat. Iya. Jadi sebagian duduk, sebagian baring. Ganti-gantian. Dan di bawahnya ini itu langsung keramik kecil-kecil kayak gitu. Iya, nggak ada kasur, nggak ada apa-apa. Kalau lu baring, lu noleh ke kanan sebelah sini. Lu noleh ke kanan, ketek orang. Lu noleh ke kiri, ketek orang lagi. Dan ketek ketemu ketek. Iya, orang kiri. Nggak ada space. Kalau kayak gini kan ada space. Lu tiduran di situ? Gue tidur. Tidur gitu? Dan gue ceritanya lebih parah daripada tidur. Gimana? Jadi begitu gue dimasukin, gila yang paling jelek, paling dalam, paling banyak ini. Begitu dimasukin kan gue dengan Hans kan, begitu gue masuk. Pengap banget, panas banget, gak bisa napas. Karena rebutan oksigen kan di situ. Iya, 80 orang. Gue langsung itu, Pak, panggil pengawal tadi, panggil pengawas petugas tadi. Panik gue. Panggil petugas tadi. Nggak bisa dipanggil katanya kan. Tunggulah besok pagi katanya kan. Nggak bisa dipanggil sekarang katanya. Minta tolong. Nggak bisa katanya. Yaudah, gue duduk kan. Gue tarik napas. Masih shock kata orang kan. Gue tarik napas. Yang mati gue ikhlasin. Harus bisa terima. Gue bilang kan, kalau enggak lu mati. Lu harus bisa terima keadaan ini. Lu harus tidur, lu harus minum, lu harus istirahat supaya lu bisa hidup. Kalau lu bisa hidup, lu bisa berpikir kayak gimana caranya keluar dari sini. Sugesti ke diri ya, positif. Oke. Asisten gue kan ngobrol lah, bergaul kan kayak gitu punya kan. Untung ada dia nih. Gue bersyukur ada dia. Dia bergaul, soalnya gue nggak bisa bergaul orangnya kan. Jadi gue nggak mau tahu. Asisten gue bilang tidur aja. Udah, gue tidur. Dikasih space juga kan untuk tidur kan. Dikasih space kecil kayak gini untuk tidur. Gue baring, nggak ada alas kepala, nggak ada apa-apa. Ya baring aja. Sudah sakit pinggang, baring kayak gitu punya. Kalau lu tanya bisa tidur nggak mungkin gue bisa tidur. Tidur ayam ya. Tidur ayam. Iya. Tidur ayam. Akhirnya gue bangun. Gue nggak bisa tidur, gue lihat jam 11, 12, 2. Akhirnya gue bilang, rasanya lama banget. Dan gue bilang, ya Tuhan, gue bilang kan, gue harus bisa terima keadaan ini. Kalau enggak, ini akan jadi panjang. Gue bilang kan, aku harus bisa terima, kayak gimana pun juga. Akhirnya gue putusin jam 5 pagi, gue duduk, gue mandi. Mandi di mana? Mandi di mana? Di dalam situ ada kamar mandi, tapi nggak ada pintu.
buat satu orang. Buat satu orang. Dilihat banyak orang. Yes. Lu mandi tuh? Mandi. Soalnya gue nggak segar, gue ngerasa nggak fresh dan gue pengen hidup. Kalau gue pengen hidup, gue pengen berpikir, gue harus mandi. Gila. Gila kan? Asisten gue kagak mandi, gue mandi. Gue mandi, gue sikat gigi, masa bodoh mau lihat gue kan? Gue mandi, gue sikat gigi, habis sikat gigi gue mandi, gue skincarean. Gimana? Gue skincarean. Pakai lulur. Gue pakai body lotion, pakai serum wajah dulu. Ini beneran, ini beneran. Dan tau nggak? Semua skincare gue tinggalin di penjara. Lu kok ada lu. Lanjut. Udah kan? Oke. Besok Tunggu, sebelum lanjut, gue mau nanya, yang di dalam penjara nggak ada yang nanya, lu ngancem nggak ada. Kebetulan baik-baik semua. Bahaya. Lu tau nggak? Lu beruntung loh. Ada asisten gue dan dititipin mungkin. Kan dari awal penyidiknya waktu itu dititipin, jangan diapa-apain. Nggak dipakai, gitu. katanya kalau di penjara pakai kan. Kebetulan kagak. Ada yang dan di situ ya, ada yang namanya siapa sih namanya? Gitu. Dion itu ketua grupnya, masih muda banget. Itu pencopet di PIK ya. Begal di kota tua. Ada pencopet di mana, gila kan? Gue dokter estetik cukup terkenal di Indonesia, pemilik Athena Group. Kemana-mana gue dilayan, ada ajudan, ada aspri, ada ini, ada itu. Di sebelah kanan pencopet, sebelah kiri penjambret, di sebelah sana pembunuh, sebelah sini ini lagi. Lu kebayang gak? Terus gue duduk kan pagi-pagi, itu kan jam 5 pagi kan. Lapar gitu. Karena kan gue biasa sarapan. Lapar gue. Tapi gak punya duit. Iya, paham. Soalnya gue diangkat dari Palembang ke sini nggak ada duit sama sekali. Dan kayak orang tuh nggak nitipin gue apa-apa kayak gitu. Gue nggak punya duit sesen pun. Ya, Hans juga nggak punya duit tuh bilang kan. Jadi gue, kenapa? Lapar katanya. Iya nih, pakai duit kami aja dulu ya, kita songan. Oh ya, boleh. Gue bilang kan, nanti aku ganti. Gue bilang kan, gue bilang kan. Nah, jadi mereka sokongan lah, 1.000 kayak gitu, beli gorengan kayak gitu. Kan. 5 menit kemudian, pas gorengannya mau datang, ada yang ketok pintu. Dokter Richard, ada kiriman makanan gitu. Gue bilang kan, bang, tenang bang, nanti gue bagi, gue bilang kan. Oh iya, pengertian nih asisten gue gitu. Tuh asisten gue tuh. Iya. Tau nggak, begitu gue buka, nasi kacamata. Oh, kacamata babi. Iya, tahu. Tahu lagi gue. Iya. Nasi babi, coy. Iya. Mau lu bagi dong. Astaga, dalam hatiku. Sorry ya bang, gue bilang. Iya. Nasi babi bang, gue bilang. Terus mereka gimana? Ya, mereka tuh mukanya kecewa banget. Kayak ada yang kerasa mau dibagi banget. Memang asisten gue nih kok aja. Lanjut. Akhirnya, udah kan, itu kan selesai mandi, pakai body lotion, pakai sih. Apa yang terjadi? Udah kan, itu sudah makan, gue sudah berusaha nenangin diri, gue tanya kan, gue sudah mulai suruh asisten gue, Pak tanya, kayak gini, kayak di sini sistemnya kayak gimana? Oh ya, asik. Udah berasa lama kayak di penjara ya. udah deh, ini wilayah gue nih. Nggak lu kencingin pojok-pojoknya. Gue bilang, terus ini sistemnya kayak gimana nih, gue bilang kan. Oh ternyata itu bisa kirim makanan, bisa kirim apa. Gue bilang kan, oh ya gue minta dah dikirimin ini, gue surat kayak gitu punya kan. Terus ternyata pas pagi, itu napasnya susah banget, sumpah kebuka. Iya kan 80 orang kan. Dan sudah kita lagi tidur kayak gitu punya, nanti jam 4 ya bangun semuanya karena semuanya sholat. Nggak ada jendela ya? Nggak ada jendela. Kecil banget. Kecil ya? Jadi sholat semuanya kita harus duduk kayak gitu punya kan. Lu lihat orang sholat ya? Yes, orang sholat. Habis itu sekitar jam 6:30, jam 7 gue dijemput. Wah, gue pikir keluar nih gue. Gue pikirnya kagak. Cuma pindah doang, pindah penjara. Oh pindah ke ruangan yang lebih baik. Lebih baik. Jadi kayak mungkin ya gue nggak tahu ya. Mungkin gue dikasih shock terapi lah. Oke. Dan gue dikasih penjaranya Habib Rizik, katanya sih bekas penjaranya Habib Rizik. Dikasih. Oh di situ, ya. Oke. Dan itu nyaman, beda banget. Beda banget. Tempatnya nggak besar sih, kecil, cuma ya nggak 80 orang gitulah. Berapa orang di dalam? Paling juga 5-6 kayak gitu. Tempatnya manusiawi. Pokoknya lah. Lebih enak lah dari yang kemarin. Manusiawi banget. Jadi lu di dalam penjara berapa lama? 1 kali 24 jam. Oh berarti dari dipindahin itu nggak berapa lama lu keluar? Jam 10 malam, jam 11 malam gue keluar. Yang ngeluarin siapa?
Literally pengacaraku yang lama. Tapi sebenarnya bukan kerjaan dia. Yang tadi inisial itu? Oh, baik dong. Ini ada ceritanya. Jadi kan sudah kan? Ya? Jadi kan ceritanya 2 tahun ya? Iya. Jadi kan gue kan di dalam penjara yang lebih baik tadi kan, tetap aja lebih baik tetap aja penjara ya. Iya, tetap penjara. Gue beliin makanan untuk teman-teman si sel semuanya kayak gitu kan, karena sistemnya seperti itu. Dan gue beruntung banget ada asisten gue yang juga masuk bareng gue kan. Memang dia juga berkasus dengan gue kan, kayak gitu kan. Dia juga ditangkap? Ya illegal access itu sebenarnya dia yang mulai. Oh, jadi pada saat penangkapan ini, you ditangkap? Dia kagak. Asisten Dia kagak. Oh, enggak ya? Dia kagak. Illegal access itu? Illegal access itu yang katanya masuk ke Instagram gue sendiri. Nah, dan itu tidak boleh pada saat lu penangkapan itu? Katanya. Tapi buktinya kan penetapan tersangka aku nggak sah. Oke. Penyitaannya pun nggak sah. Jadi dia masuk juga nggak? Dia nggak ditangkap, nggak diangkat kayak gitu punya nggak. Tapi pas di Desember yang gue masuk, dia juga masuk. Masuk nemenin apa masuk ditangkap? Masuk ditangkap, gila lo, masuk ditemenin, emang ada asisten boleh. Oh, karena dia legal access dia? Dia yang ngajarin gue, caranya, dia yang punya ide. Sebenarnya ide dia nggak jelek sih, ide dia oke-oke aja, nggak ada masalah dengan ide itu. Oh, jadi lu sebenarnya melakukan akses masuk ke Instagram lu sendiri pada saat tidak diperbolehkan? Bukan gue masuk ke Instagram gue ngepost di Facebook, tapi muncul otomatis di Instagram. Oh, oke. Dan yang ngajarin gue itu, yang pertama kali ketemunya itu asisten gue ini, kayak gitu. Tapi gue beruntung pas di penjara, karena ada bareng dia, sifat gue kan nggak banyak ngomong ya, apalagi kalau misalnya nggak kenal tuh gue males banget untuk nyapa kayak gitu punya kan. Ya jadi tugasnya itu adalah gue mensediakan sumber daya alias duitnya, dia yang bersosialisasi ya. Jadi dia kenalan sampai ke ujung-ujung, bagiin makanan kayak gitu punya kan. Gue nya ya duduk aja sendirian kayak gitu. Oh, punya, itu makanya IG yang asli lu nih nggak bisa balik ya? Betul. Sampai hari ini? Sudah putusan, sebentar lagi harusnya balik dong. Oh, itu ditahan sama mereka? Yes. Tapi ini sudah putusan pengadilan, harus dikembalikan karena penyitaannya tidak sah. Oh, penyitaan itu bagian dari putusan, dari ini, penyelidikan karena lu tersangka ya, makanya lu tidak boleh sembarang masuk ya. Nah, lu bikin postingan di Facebook yang integrasi ke Instagram lu itu, postingan apa? Postingan biasa sih, jadi kayak gue posting-posting biasa aja. Untuk apa lu posting lu lagi ditangkap begitu? Oh enggak. Itu kan sebelum ditangkap. Oh, sebelum ditangkap. Gara-gara itu ditangkap. Oke. Gara-gara itu ditangkap. Gara-gara itu ditangkap. Lanjut. Gara-gara dikeluarin sama mantan. Sama mantan. Dia nggak keluar. Sebenarnya dia kagak keluarin gue sebenarnya. Sebenarnya itu pada waktu dia, kan gue bilang kan pada waktu gue ditahan, dia tuh normatif banget. Biasanya kan dia belain banget kan. Gue bilang, bang bantuin aku ini. Iya. Bisa nggak penangguhan? Nggak bisa ya? Oh, iya. Kira-kira bantu nggak itu? Bantu sih, bantu nanya. Beda kalau kemarin beda. Kenapa klien saya seperti ini kayak gitu punya? Kami bisa terima menurut undang-undang ini. Nah, itu kan beda tuh. Kok bisa beda begitu, Pak? Nah, karena disusupin tadi, Mas Bro. Karena ternyata kasus gue ini ditimbungin oleh banyak kompetitor. Ditimbungin oleh rival-rival, ditimbungin oleh mafia skincare abal-abal. Terus ada berita katanya lu pernah diperas sama mantan pengacara lu yes. Itu yang gue ceritain dengan si Uya, dengan Dennis, itu yang ini kagak nih. Ini gue ceritain nih. Itu kan diperas sih. Kemarin kan diperas. Ada diperas biasanya diperas lah kayak gitu punya. Tapi ini beda. Dari cerita ini dulu. Yang ini ya. Jadi kan dia kan kelihatan tuh nggak bantu kan. Akhirnya ya kita tetap berusaha dong ya kan. Masa gue di penjara kita pasrah kan kayak gitu kan. Jadi kan keluarga kan bergerak, keluarga juga kan menghubungi pihak terkait untuk menjaminkan bahwa ya kenapa harus ditahan. Kita akan ikutin prosedur hukumnya. Ya penangguhan penahanan aja kayak gitu punya kan. Dan mantan pengacara aku ini kan memang dia masukin prosedural aja, masukin surat kayak gitu penangguhan kayak gitu masukin, tapi nggak ada ngomong, nggak ada komunikasi apa-apa kayak gitu punya. Pokoknya udah beda. Nggak diurusin. Udah beda. Iya udah beda. Gitu kan? Administrasinya masuk kayak gitu punya. Kelihatan gue kerja, tapi nggak diurusin kayak gitu punya. Beda sama yang pertama lah. Yes. Bahkan dia ngomong dengan gue, dia temuin gue jam 3 sore kayak gitu punya, terus dia ngomong ini ditahan katanya beberapa bulan, terus tenang nanti di pengadilan katanya putusnya bebas, katanya dia bilang kayak gitu. Kalau bebas kenapa gue ditahan? Gue bilang kan, ya udah
gue nggak mau dengerin dia karena gue sudah nggak begitu percaya karena gue sudah lihat dia agak-agak nggak beda gue kayak goyang gitu menurut lo. Tapi kan keluarga gue kan ya melakukan penjaminan kayak gitu punya kan. Akhirnya kayak gimana ceritanya gue juga nggak tahu kan. Pengacara gue mungkin keluarga gue sudah komunikasi dan kita akhirnya dapat penangguhan. Itu gue tidur dulu tuh. Jam 7 malam gue tidur, karena kan kemarinnya kan tidurnya nggak nyenyak tuh kan. Akhirnya gue tidur, gue bilang, asisten gue tidur dulu ya. Lu komunikasi deh dengan siapa-siapa, gue bilang gue tidur dulu ya jam 7 ya. Gue tidur, sekitar jam 10:30 diketok, petugasnya baik banget. Dr. Richard, katanya kan. Selesai, dia bilang kan. Mau pulang nggak? Dia bilang kan. Hah, kunjungan atau apa nih? Gue bilang kan. Kagak, dia bilang penangguhan. Yes, gue bilang kan. Yes, gue bilang kan. Gue sendirian atau sama asisten gue bilang kan. Sama asisten, dia bilang, oke, keluar kan, nih, keluar kan. Begitu keluar, gue senang banget kan. Ya, gue sudah dalam pikiran gue, sudah jelas nih. Bukan karena pengacara gue yang nggak mungkin, kayak gitu. Karena dia aja sudah jam 3 bilang, nanti di penjara beberapa bulan dulu, masa tiba-tiba dia kerja keras kayak gitu punya kan. Begitu gue sampai ke tempat penyidik nih, ketemu dia. Sumpah, gue bilang, berarti dia dong. Oh bukan ternyata. Loh? Ternyata secara prosedural, karena suratnya dia yang masukin secara administrasi. Dia yang dipanggil? Makanya dia yang dipanggil. Karena administrasinya itu dia, kayak gitu punya kan. Terus ketemu dengan dia nih, 4 mata nih. Belum ketemu penyidik nih. Terus dia bilang apa? Ini gue kagak sebut nama ya, ini Alkisah ya, dongeng ya. Peace, dongeng ya. Oke. Dongeng ya semuanya, Alkisah ya. Terus dia ngomong, Dr. Richard, ini kan kita sudah dibantu. Ya kan? Kita harus keluarkan dana. Kita harus keluarkan dana. Hah? Gue bilang kan? Iya, kita harus keluarkan dana. Sekian ratus, dia bilang kan. Berapa itu sekian ratus Alkisah? Gue sebut aja lah 500 juta. Oke. Gue tarik napas kan. Gue hembusin. Maaf bang, aku nggak bisa kasih. Loh? Terus dia bilang apa? Yakin kamu ya? Kalau kamu nggak kasih, mau balik lagi, masuk lagi nih kamu. Nggak mau. Nggak mau gue. Iya. Gue tarik napas lagi. Nggak apa-apa bang. Lah? Gimana lah? Ya, gue beraniin diri kayak gitu punya kan. Karena menurutku, gue sudah dikabarin kan ada penangguhan kayak gitu punya. Oh, lu udah punya informasi? Bukan ada informasi, gue ada feeling kan. Kan petugas kan waktu buka sel gue kan sudah bilang, untuk bicara ada penangguhan kayak gitu punya. Yang lakuin itu keluarga lu. Nggak juga kan, ada gue kan nggak tahu. Kan komunikasi kan di belakang kan, gue nggak tahu. Bukan di belakang, maksudnya kan jam-jam sebelumnya, gue nggak tahu. Gue kan jauh dari informasi di dalam kan. Terus gue bilang, ya udah, nggak apa-apa. Gue bilang kayak gitu punya kan. Habis itu datang penyidiknya, terus dia bilang, dia ini ngomongnya, penyidiknya datang sini. Maaf ya Pak ya, kita nggak bisa kasih apa-apa ya. Proses aja. Bangke dalam hati gue. Hah? Dia berusaha nyalain penyidiknya pula. Ngerti gak lu? Terus gue tetap keluar. Dia bilang apa kita? Jadi dia tuh berusaha memanfaatkan keadaan. Ngerti gak lo? Terus lanjut. Iya paham gua. Terus akhirnya lu putus kerja sama tuh sama mantan pengacara. Sebenarnya kan kita kan sudah lihat dia kerjanya setengah-setengah. Iya. Kan. Gue masih oke dengan dia. Cuma pas besok paginya dia posting foto gue pakai celana pendek. Pas gue keluar kayak gitu punya, dia posting. Terus gue pagi-pagi gue chat dia baik-baik. Bang, gue bilang tolong dihapus. Gue bilang kan itu melanggar privasi saya. Gue bilang kan saya keberatan sebagai klien. Terus dia marah-marah, nggak bisa, itu adalah hak saya ini. Bang, saya sebagai klien, gue bilang tidak bersedia. Akhirnya ribut di situ. Oh, itu jadi panjang yang jadi kemarin. Panjang, betul. Itu ceritanya. Oke. Sekarang ada pertanyaan juga gara-gara putusan lu kemarin nih. Masih banyak orang-orang yang mempertanyakan katanya lu pakai orang dalam katanya. Kagak pernah kalau pakai orang dalam sudah selesai jauh-jauh hari, bro. Ini kasus 2 tahun, kita itu sudah banyak diskusi dengan semua. Jadi semua step tuh kita lalui. Dari ngumpulin data, ngasih ke penyidik, sidang perkara terbuka, ngasih data lagi, tapi karena tidak digubris, tidak ada kemajuan, makanya kita akhirnya menempuh jalur pra-peradilan. Tunggu. Ini juga nih, ini menarik nih ya. Kan kasusnya itu lu dituduh pencemaran nama baik. Masuknya ITE ya? Yes.
dengan tempo waktu 2 tahun, 2 tahun ya, selama dari proses awal ya, sampai sekarang kira-kira ya, itu kan lama lah. Termasuk. Kenapa? Lu tau nggak kenapa lama? Apa yang bikin kenapa NM cepat? Kenapa gue lama? Itu sering dibahas di pengacara-pengacara. Kenapa? Karena tidak meyakinkan, karena banyak keraguan, karena tidak bisa dimasukkan. Ngerti nggak lo? Paham lagi gue. Cuma nggak berani ngomong gue. Iya. Cari deliknya dulu nih ya. Ya, cari celahnya pelan-pelan kayak gitu punya. Karena memang ibaratnya ya gue kagak salah. Ya, sudah dibuktikan kok kayak gitu punya kan. Sudah di peradilan gue sudah menang. Karena memang ya banyak keraguan di dalam situ. Makanya sangat perlahan. Kalau misalnya kayak gini ya, lu bunuh orang, plak, tusuk dia, cabut, saksi banyak apa, langsung cangkring. Iya. Jelas gitu. Jelas. Tapi lu kalau kagak ada bukti, kagak ada saksi, kagak ada apa-apa, terus tiba-tiba orang tuh mati, cuma surat densu, cuma kayak gitu aja. Ya lama lah. Nah, akhirnya putusan lu kemarin udah selesai bahwa lu divonis tidak bersalah. Betul. Semua formilnya itu tidak sah, bukan tidak bersalah ya. Penetapan tersangkaku, pencemaran nama baik tidak sah. Penetapan tersangka illegal access tidak sah. Penyitaan barang bukti tidak sah. Jadi Instagram gue yang disita dari 2 tahun yang lalu, itu disita dengan cara tidak sah. Handphone gue, nomor telepon, dan lain sebagainya. Dan yang paling terakhir adalah pengembalian nama baik Dr. Richard Lee. Yang jadi pertanyaan gue adalah, gue tadi cerita secara garis besar ya, dalam hidup gue ya. Gue diangkat, ditangkap. Lu lihat lagi lah videonya. Iya, ya. gue lihat kemarin lu posting kan. Ya, sengaja untuk ngingetin orang. Iya, gitu, itu kan? Lu flashback lah ya. Flashback. Kisah sedih lu. Terus gue di penjara, di paling dalam, sampai kayak tadi nggak bisa nafas, kayak gitu punya. Kira-kira hal apa yang bisa mengembalikan nama baik gue itu? Sekarang pertanyaannya, nama baik lu rusak gak sih sebenarnya? Harus gue akuin kayak gini ya. Pada kasus ini, gue banyak banget dukungan untuk gue. Gue bisa bilang 95% dukungan semuanya. Masa lu? Kata dia katanya kagak. Lu tanya staff lu kan tadi kan ada nggak yang hujat gue? Ada nggak yang hujat Dokter Lee? Cuma yang gagal sayembara doang. Oh, gagal sayembara ngehujat lu. Jadi, lu mah ntar dulu ke sayembara. Tapi di nggak ada. Tempatnya dia banyak di kolom komentar gue baca. Gue bacain lagi. Gue nggak pernah hapus komen loh. Iya, Gue nggak pernah hapus komen. Jadi banyak yang dukung gue, tapi nggak sedikit yang kalau ketemu kayak gitu punya, Dr. Richard yang punya banyak masalah itu ya, kan nggak enak. Kan. Oh, jadi punya image itu. Yes. Terus juga kan pada waktu gue ditangkap kan tetangga kan pasti ngomong tuh Dr. Richard tuh tetangga sebelah tuh ditangkap tuh kayak gitu ya. Kan nggak enak. Iya. Ya terus kan ada lagi kan mantan pengacara gue tadi kan kemarin kan ngamuk-ngamuk dua tersangka kayak gitu kan image gue kan jelek banget bro. Iya. Terus lu tau nggak? Lu tau nggak ya? 2 tahun gue hampir miskin prestasi, bro. Meskipun kayak gitu, gue tetap berusaha cetak prestasi. Kenapa gue miskin prestasi? Karena gue tersangka, gue tahu diri. Kemarin ya, sekitar 5 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu ya, ada forum internasional undang gue untuk jadi salah satu kandidat dapat award. Kandidat dapat award. Satu-satunya dokter kecantikan di Indonesia yang diikutkan ke sana. Begitu seleksi, masuk kategori pertama, gugur. Karena? Tersangka. Oh ya, ada catatan itu ya. Gue amat sangat dirugikan. Karena status tersangka itu ya? Yes. Brand. Selalu ngomong, nanti dulu ya dok ya postingnya ya. Kenapa? Karena mereka nggak mau ada image itu. Oh, oke. Lu kebayang nggak berapa banyak gue dirugikan? Tapi seperti itu kan pun, gue tetap berusaha cetak prestasi. Sekarang yang gue mau nanya, kerugian secara psikologi lu gimana? Psikis lu? Gue jadi takutan sekarang. Gak seperti gue yang dulu. Kalau lu lihat video gue yang dulu, gue itu berani banget. Sekarang gue gak seberani itu. Memang itu gue bisa rasa sih. Banyak takutan, gak mau sebut nama, panik-panikan kayak gitu punya. Itu gue. Ya. Banyak takutan banget. Gue sekarang berbeda dengan gue yang dulu. Istri gue itu takutannya luar biasa. Gara-gara kejadian ini, dia itu mudah stres, nangis, ketakutan. Mama gue, papa gue, kalau ada mobil lewat berhenti di depan rumah gue,
itu sudah ketakutan. Kalau ada surat nyampe di rumah gue, itu deg-degan. Iya, gue ngerti lagi nih. Gue pernah ngalamin nih kayak gini nih waktu kasus gue dulu. Iya, ada orang lewat kasih surat polisi deg-degan. Dulu kan gue pernah dituduh. Padahal tagihan kartu kredit. Iya ngerti, cuman deg-degannya itu. Ngerti gue paham. Ada orang tiba-tiba bisa ngintai. Ada ya, yang ngikutin, kita merasa. Jangan-jangan ini kita disadap. Iya, paranoid. Karena itu gue pilih elo. Lu tau gak kenapa? Karena gue ngerasa lu sudah survive, lu sudah ngelewatin fase yang sama, yang mirip-mirip dengan gue. Kan sekarang yang gue rasain dari gue kan ada anger, ada rage, ada kemarahan dalam diri gue. Gue sudah menang nih, gue sudah menang. Harusnya gue happy dong. Gue happy, yes gue happy. Tapi ada kemarahan yang luar biasa dalam diri gue. Dan kalau gue pendam, gue bisa gila. Gue bisa nggak ngelanjutin hidup gue. Dan gue sampai ngomong dengan istriku bilang kan, udahlah jangan disebut-sebut lagi. Gue nggak bisa. Kalau gue nggak ngomong, gue nggak akan hidup. Gue mau move on. Gue bilang, untuk gue bisa move on, gue harus ngomong. Gue harus luapkan emosi gue ini. Supaya gue bisa hidup. Sekarang gue mau nanya, seberapa besar sih kemarahan lu kalau boleh jujur dari apa yang lu dalami, kerugian yang terjadi, semua planning lu yang tidak bisa jalan karena adanya batu sandungan ini. Seberapa besar kemarahan lu? Gue sampai bilang kemarin gue nggak bisa maafin orang-orang yang melakukan ini kepada gue. Baik si artis ataupun oknum-oknum yang buat gue seperti ini, dalam hati gue, dalam lubuk hati gue, internal dalam, gue nggak bisa maafin mereka. Tapi gue nggak akan, mungkin tidak akan balas mereka dari segi hukum, karena sangat melelahkan. Tapi gue percaya Tuhan gue. Dan biarlah semuanya Tuhan yang balas. Tapi, kalau lu bilang, lu dendam, gue kagak dendam. Tapi? Gue marah, tapi gue kagak dendam. Sakit hati? Kesel, marah luar biasa. Marahnya juga nggak semuanya ke KP juga ya. Karena kan ini kan banyak ditumpangin orang juga ya, gue bilangnya. Kayak kemarin ada wartawan yang tanya dengan gue. Kayak gimana? Apakah perlu si KP-nya masuk penjara juga? Kayak gitu, 2 kali 24 jam. Terus gue bilang, jangan. Spontan, otomatis gue ngomong. Sumpah demi Tuhan. Gitu? Gue bilang, jangan. Kalau misalnya memang iya kejadian dan dia mau masuk penjara, gue yang akan datang pertama kali ke penjara. Terus gue bilang, udah gue maafin, jangan masuk penjara. Lu kenapa maksudnya? Gue nggak mau. Kebahagiaan gue bukan nyakitin orang. Kebahagiaan gue itu cukup ya ngasih tahu orang bahwa ini skincare abal-abal nih. Mereka ngerti aja tuh gue sudah seneng banget. Kalau dia minta maaf dengan gue, si artisnya, menurut lu itu membersihkan nama baikku kah? Kalau dia minta maaf ke kalau nih ya, walaupun nggak mungkin. Suka nyenggol-nyenggol juga nih, udah enak-enak juga. Nggak? Ya kan kalau, kita kan pakai ilmu jika lah. Sekarang gue mau nanya balik tentang pertanyaan lo. Lu butuh nggak permintaan maaf dari dia? Lu jangan tanya itu, wartawan sering banget tanyain itu. Dia nggak akan minta maaf. Enggak, gue mau nanya. Lu boleh nggak berpikir baik di antara keburukan manusia? Sekarang gue mau nanya, lu butuh nggak permintaan maaf dari dia? Karena sebelum lu jawab, lu pikir baik-baik. Karena waktu dulu, ketika gue mengalami fitnah selama 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ketika akhirnya gue beresin masalah gue, dan gue di situ dibenarkan oleh Tuhan. Oke? Kalau ditanya waktu itu wartawan juga sempat nanya sama gue, perlu nggak Den permintaan maaf dari dia? Gue bilang, gue tidak perlu permintaan maaf. Gue perlu nama baik gue pulih. Kenapa waktu habis tes DNA, gue minta dia muncul di publik, membawa hasil tes DNA, karena dia yang awalnya muncul menuduh saya. Jadi you harus selesaiin. Masalah maaf, saya tidak perlu itu. Tapi kalau kamu minta maaf, saya anggap kamu manusia yang mau berubah. Tapi kalau kamu nggak minta maaf, saya pun tidak bisa paksa kamu. Karena kebaikan di dalam diri saya tidak bisa ditentukan dari permintaan maafmu. Oke. Lu ngerti gak maksud gue? Berarti permintaan lu di atas kata maaf malah. Apa tuh? Ya kan membersihkan nama baik lu. Iya. Bukan cuma maaf. Kalau maaf kan cuma sorry ya, kayak gitu punya kan. Iya. Saya minta maaf. Kalau ini kan mengembalikan nama baik. Ya ibaratnya nama baik dibalikin itu ya. Ini bukan anaknya Golo. Lu pencemaran nama baik dituduh mencemarkan nama dia. Gue dituduh buntingin. Cobain. Makanya gue datang ke tempat lu karena gue ngerasa bestian gitu. Kita nggak bestian. Cuma bedanya
Lu sudah ke tahap yang ngelewatin fase itu dan akhirnya lu jadi lebih sukses move on dong. Kita Makanya nggak usah ngomongin sukses. Gue mau belajar dari Kita lo. nggak usah ngomongin sukses. Jadi bisa 4-5 tahun lagi gue sama suksesnya juga. Kita nggak usah ngomongin sukses. Gue mau move on, bro. Oke, kita ngomongin dulu bagaimana caranya move on. Sekarang lu butuh nggak permintaan maaf dari dia? Itu lu jawab dulu. Ya butuh lah ya. Untuk apa? Kepuasan ya mungkin. Sekarang, oke? Sekarang kita berimajinasi. Dia meminta maaf sama lu. Nggak mungkin. Sembuh nggak luka lu? Nah itu yang gue tanyain dalam diri gue. Udah. 3 hari gue tanya dalam diri gue. Richard, apa yang kamu mau? Perlakuan seperti apa yang bisa memperbaiki nama baikmu? Apakah KP keluar konferensi pers terus dia bilang, saya minta maaf. Saya minta maaf dengan sepenuh hati. Dia tidak bersalah kayak gitu punya. Itu bisa membersihkan nama baikku? Apakah penyidik yang bersangkutan Polda Metro Jaya konferensi pers, saya minta maaf, kami minta maaf karena dia bukan tersangka, jadi kita hapuskan kayak gitu punya. Apakah itu bisa nyembuhin 2 tahun itu? Gue nggak tahu. Tapi yang gue tahu satu-satunya yang bisa gue bisa doa, gue berusaha dewasa. Kayaknya gue bisa sembuh dari cinta banyak orang. Menurut lo? Dan menurut gue lu bisa sembuh juga karena itu. Karena lu dicintain orang, dicintain Ci Olive, dicintain netizen lu jadi malah berkembang, fulfill love, sehingga lu melupakan luka yang lama. Ini gue lagi coba mencernanya ya. Ya, at least kalau misalnya kayak gini gue bilang ya, gue bayangin ya, kalau misalnya dukungan cinta yang luar biasa, ibaratnya itu udah jangan dipikirin, kami lebih cinta dengan kau kok kayak gitu punya ya. Kami nggak pencemaran nama baik, tenang Dr. Richard, nama baikmu tuh tidak pernah rusak. Yeah. Kami selalu support dan kami percaya kayak gitu punya. Kan itu kan ya, kayak kasih ngomong tenang aja, nggak ada yang rusak kok, nggak ada yang lecet kok, kami semuanya sayang semua kok kayak gitu punya. Itu kan lebih penting sebenarnya daripada si KP-nya ngomong maaf sebenarnya. Istilah gue itu dukungan moral dan dukungan emosional. Yes. Pertanyaannya, apakah itu akan menyembuhkan lukamu? Menurut gue itu yang paling make sense menyembuhkan luka gue. Menyembuhkan lukamu atau bisa menimbulkan arogansi di dalam luka itu? Enggak. Kalau menurut aku nggak seperti itu. Tapi efek dari dia minta maaf dan mungkin penyidik minta maaf atau apa konferensi pers itu kan akan meningkatkan pendukung yang tadi, rasa cinta yang tadi. Iya, paham. Kalau gue bilang kalau misalnya cinta itu datang ke gue, ya harusnya kalau balik-balik, kalau arogansi itu kan balik-balik ke orangnya lagi ya sebenarnya. Gue sampai sekarang didukung orang juga gue nggak arogan sih, biasa aja sih menurut gue. Gue nggak gila juga. Gue bilang orang, lu artis ya? Bukan artis. Gue punya acara TV kemarin sih, sudah bungkus tapi. Dibahas lagi. Iya. Lanjut. Tapi gue bilang gue dokter. Gue lebih senang dibilang YouTuber kayak gitu punya dibandingin dengan artis. Walaupun ada juga yang nawarin, dok main film yuk ini. Gue ngerasa kayak gue bukan artis ya. Kemarin Uya juga ngajakin gue nyanyi, tapi gue ngerasa kayak ya kalau mau boleh disebut ya, kalau orang mau sebut gue artis silakan aja kayak gitu ya. Gue lebih senang disebut dokter karena kan kesannya berpendidikan, karena kan gue edukator lah. Sama YouTuber gue lebih senang sih seperti itu. Kita kembali ke yang tadi. Dia minta maaf sama lu, udah lu nggak usah bilang nggak mungkin, itu nggak penting karena kau bukan dia. Jadi tolong berhenti menjadi dia, biarkan dia menjadi dia, oke? Sekarang gue mau nanya, dia minta maaf sama you. Apakah itu akan membuat lu move on? Mungkin, berarti ada mungkin, ada tidak. Mungkin iya. Mungkin iya. Lebih ke iya dong. Oke. Sekarang kalau dia minta maaf lu, apa yang lu rasakan? Happy, puas, merasa benar? Not really ya. Aku nggak bilang pada aku berusaha menjadi manusia ya. Iya. Aku nggak berusaha ngomong aku tidak salah. Iya. Aku benar 100%. Enggak. Ya. Pada banyak konteksnya gue benar. Pada konteks hukum gue benar. Ya, pada konteks hukum lu dimenangkan. Iya, gue benar. Tapi ini kan perseteruan.
Betul. Namanya perseteruan tuh, gue ngatain lu, lu ini lu, gue balas, lu ini lu, nggak sebut nama, lu ini lu nggak sebut nama, sindir-sindiran lah, kayak gitu punya. Gue dewasa, gue ngakuin ya, pasti gue ada salah. Nah, Cengli nih, gue suka. Pasti gue ada hilaf. Gue suka nih. Ya pasti gue ada hilaf dong. Iya, benar. Gue nggak sebut nama, Iya. gue nggak pernah sebut nama. Tapi gue memang benar ada kesel dong, pasti Iya. dia kayak gituin ya. Dia bilang, tuh dokter ya, marketing kotor. Dia bilang kayak gitu. Tentu kan gue balas, alah sudahlah, duta krim abal-abal. Iya. Ya kalau dia bahas itu duta krim abal-abal tuh menyakiti aku, ya marketing kotor juga nyakitin gue kayak gitu punya kan? Sama-sama Ya, akhirnya saling menyakiti. Yes. Iya. Kalau kita ngomong dewasa ya, Iya, kalau kita iya. ngomong, sekarang kan permasalahan dia selalu ngomong gue nyakitin dia. Iya, kan? iya. Kalau di dalam gue pribadi, gue sendiri pun mengakui bahwa ya kita sebenarnya sama-sama saling menyakiti. Cakep. Di dalam proses lu berseteru yang sampai 2 tahun ini, oke? Apa yang menurut lu hal-hal yang tidak perlu lu lakukan di kemudian hari? Itu yang gue mau tanya. Yang pertama, gue males review lagi sudah sekarang. Ya? Review apa? Review skincare. Kenapa malas review skincare? Karena menurut gue semua dimulai dari situ. Mafianya terlalu banyak dan apa yang gue lakukan juga nggak berdampak apa-apa. Kecuali cuma netizen, masyarakat yang jadi tahu. Di luar itu, institusi tutup mata. Lu lihat kasusku jalan seperti ini punya. Kalau gue bisa cerita lebih dalam nih, ada beberapa yang gue nggak bisa ceritain ke lo. Institusi yang mana? Diem semuanya. Padahal gue yang ada di depan ngebelain itu. Gue yang bilang jangan pakai skincare abal-abal, pakailah yang Bepom. Sekarang gue mau nanya, ini you jujur sama gue. Kenapa you nge-review itu? Kan kalau kita berpikir lu mengkontenin itu kan pasti ada keuntungan buat lu dong. Orang jadi lebih pintar keuntungan gue. Iya, orang lebih pintar. Lu seneng ya, kayak gini ya. Lu bikin karya, curhat bang. Gara-gara ini, orang jadi terinspirasi. Gara-gara ini, orang jadi lebih berpikirnya jadi lebih baik kayak gitu punya ya. Terinspirasi dari cerita lu, dapat banyak pelajaran. Lu jadi semangat nggak konten? Enggak. Hah? Gue nggak peduli dia mau terinspirasi apa kaget Yang manusia. penting duit dulu. Gue yang gue peduli adalah AdSense gue masuk. Iya kan? AdSense gue masuk. Gue kagak kayak gitu. Ini gue ngomong Cengli ya. Ya, Yang gue peduli, AdSense gue masuk. Bintang tamu gue nyaman. Penonton gue nonton. Dia dapat ilmu atau enggak, ya kembali ke elu. Masa gue harus ngatur pikiran lu? Guys, kalian harus jadi smart people. Kalian harus menginspirasi. Saya bukan bapak kau. Kau aturlah pikiran kau. Kalau mau belajar ke sekolah. Kau mau pintar, kau ambil baiknya. Jangan ke YouTube. Kau mau bodoh, kau ambil buruknya. Orang yang berfokus kepada keburukan tidak akan pernah menemukan kebaikan. Gue kagak kayak gitu. Nah, kalau lu? Karena gue nggak pernah cari duit dari YouTube gue. Oke. Gue nggak pernah cari duit dari Instagram dan TikTok gue. Tapi you bisa dapat duit dari produk yang lu jual dong. Sebelum gue YouTubean juga klinik gue sudah rame. Betul. Tapi dari hasil lu mereview itu, Hah? lu dapat untung lah dari you jualan produk. Cengli dong, bos. Enggak begitu ada hubungan, bro. Karena dari sebelum gue review, klinik gue sudah terkenal, produk gue memang terkenal. Tapi kan lebih dan tidak ada peningkatan yang signifikan. Masa? Serius. Ini you bisa pertanggungjawabkan ya? Betul, sumpah demi Tuhan. Ini Tuhan catat loh. Iya. Iya benar ya? Benar. Oke. Dan dari sebelum itu pun klinikku sudah terkenal, produk gue sudah laris. Ya tanpa gue review sih sebenarnya. Nah pertanyaannya ngapain lu pergi review? Karena kalau gue mungkin teliti lebih dalam ya, karena euforia yang bahagia setelah lihat orang banyak sembuh. Orang banyak bertobat pakai skincare abal-abal. Orang banyak terselamatkan gara-gara gue. Jadi gue seneng kayak kata lo, kayak gue bilang ke lo tadi. Ketika gue berbuat sesuatu nih, review kayak gini punya, gue baca komennya sumpah. Dok, aku sembuh, aku ini, kemarin aku stres banget, aku kayak gila, aku diselingkuhin suami, aku ditinggal suami, sekarang aku jadi sembuh. Gue seneng, karena gue seneng gue review lagi. Wah, ternyata banyak banget yang selamat. Gue bego dulu, nggak tahu ini. Sekarang gue jadi tahu semuanya. Wah, mereka semuanya butuh pencerahan. Oh, jadi di sini lu merasa senang karena orang kebantu. Gue happy, gue berguna. Gue happy banget. Oke, gue akan lakukan terus. Tapi sekarang gue ngerasa gue sendirian.
Ketika gue ada kasus seperti ini punya, siapa yang ada di samping gue? Pengacara tuh bilang, Dr. Richard, kamu berperang sendirian. Memang iya. Makanya tadi kenapa gue ngomong gitu. Cuma ada satu orang yang di samping. Siapa? Netizen. Sisanya, kemana? Dok, Mohon maaf ya gue bilang ya. Bepom ada di mana? Dok, tadi gue ngomong apa barusan pas lu nanya. Tujuan gue bikin YouTube. Gue jelasin kan. In the end of the day, gue akan berjuang sendirian, Dok. Makanya gue bilang, lu mau ambil inspirasi dari konten gue, lu ambil. Karena gue tidak mau berusaha untuk ngomong ke lu, saya bikin konten ini supaya terinspirasi. Supaya one day, lu nanti, lu bisa dapat manfaat dari gue. Dok, menurut gue itu fase pertama dalam menolong orang. Karena tangan kanan memberi, tangan kiri kita jangan lihat. Ya, tapi lu juga tahan dulu, biar gue selesain dulu. Yeah. Gue pernah ada di fase lu. Yeah. Dimana ketika menolong orang, gue mengharapkan, oh mereka tertolong. Gue senang jiwa gue. Oh itu tidak salah, Dok. Yes. Tapi gue lupa satu hal. Apa yang gue butuhkan bukan itu. Karena itu hanya bonus buat gue. Okay. Yang gue butuhkan adalah ketika gue melakukan kebaikan atau gue menolong orang, adalah sama persis bagaimana Tuhan Allahku menolongku. Okay. Bukan karena mereka, tapi karena Allahku. Bukan karena AdSense juga? Saya perlu AdSense. Tapi awal mula saya bikin konten ini, itu saya tidak berpikir saya cari uang di sini. Kemudian jadi dia dapat uang, saya mulai goyah. Okay. Saya minta satu hal dalam doaku. Jangan sampai dalam perjalanan media ini besar, platform ini besar, saya lupa tujuan awal saya. Okay. Saya membuat media ini di mana orang bisa bercerita tanpa harus dihakimi. Berangkat dari keresahan saya di mana dulu ketika saya mengalami pemfitnahan dan segala macam, orang menghakimi saya. Platform tidak ada yang memberikan saya wadah untuk bercerita dan orang mau dengar. Gitu loh. Wadah ini ada karena keresahan saya. Dan saya ingin memberikan itu kepada orang. Itu poin pertama gua. Ketika orang mengambil hal baik daripada podcast ini, itu nilai bonus ya? Itu lu yang bagus, bukan saya atau kita yang berbicara di sini. Karena you punya value lu, gue punya value gua, yang nonton punya value-nya sendiri. Lu nangkep gak Mas? Nangkep. Berarti kan lu kan kalau misalnya lu senang, orang lawan bicaramu dapat sesuatu, penonton dapat sesuatu, ya lu juga happy kan. Gua happy. Makanya lu bikin konten jadi lebih semangat dong. Wajar dong kayak gitu dong. Itu satu hal. Gue happy nih ketemu lu. Gue happy dengerin cerita lu. Oke, penonton nanti nonton, viewersnya bagus, gue happy. Pertanyaannya, kalau nanti one day penontonnya sepi, AdSense-nya nggak ada, apa gue akan tetap happy atau enggak? That is the question. It back to you. Oke, lu happy nggak? I'm happy. Walaupun viewernya jelek. Viewernya jelek, gue nggak akan se-happy itu. Tapi kalau viewernya bagus, lebih happy ya? Iya, gue tidak akan se-happy itu. Tapi gue ingat kembali ke awalan gue. Allahku, saya sudah mengerjakan bagianku. Kalau memang karena views-nya sudah turun dan dia sudah harus tutup di sini. Ya udah, katanya rezekinya nggak sudah tempat. Apa yang harus pergi dia pergi. Karena ini semua disediakan oleh dia. Lah gue dulu siapa cuy? Kalau lu tanya gue apa yang gue alami segala macam, gue nge-review begitu banyak hal dalam diri gue sampai gue ngomong, gue tuh ngerasa bahwa diri gue udah bukan siapa-siapa. Kalau dulu gue pengen dipandang, gue pengen dipuji, gue pengen di ini, gue mati sama itu semua. Akhirnya orang tidak kasih itu. Makanya ketika lu bilang, gue berjalan sendiri, itu gue rasain. Ketika gue membela banyak orang, ketika gue masuk ke dalam masalah, gue akan berjalan sendiri. Lu tahu nggak kenapa? Karena memang begitulah kenyataan. Lu tidak bisa salahin mereka, cuy. They have family. Mereka punya kebutuhan. Mereka punya kepentingan. Mereka punya kepentingan. Lu mau tunjuk mereka satu-satu. Kamu. Nggak bisa. Anger di dalam gue sekarang pengennya kayak gitu. Gila kan? Itu dia yang gue maksud. Makanya, gue ngomong dengan bini gue. Gue mau datang tempat Densu. Dari sebelum kasus ini sudah selesai pun, gue kan bilang kan di tempat gue kan. Kalau kasus ini sudah selesai, gue nanti ngomong deh sama lo kayak gitu punya kan. Karena menurutku aku butuh healing. Dan aku butuh seorang yang sudah selesai, sudah melewati fase yang kurang lebih sama angernya gitu punya kan. Gue mau ya tiru lah kayak gitu punya. Karena gue nggak mau rusak tuh. Thank you so much. Gue nggak mau mental gue nggak mau jadi Dr. Richard yang beda dari sekarang. Gue nggak mau jadi Dr. Richard yang apatis. Gue mau tetap heartful, gue mau tetap ada nilai kemanusiaan.
Terima kasih banyak Dr. Richard. Lu datang ke sini, mau ketemu gue bukan lihat diri gue ngelihat diri lu. Artinya, lu adalah orang yang menghargai hati lu. I'm very thankful. Karena you respect yourself, you respect your heart, you respect your process. Dan gue sangat berterima kasih karena apa yang lu lakukan sekarang itu adalah apa yang harus dilakukan oleh orang lain. Nah itu ya. Untuk jadi jujur dengan dirinya, untuk melewati prosesnya, untuk menjadi manusia yang Nah itu supaya juga bisa sembuh sih. Gue mau bilang mau di perseteruan ini mau dilanjutin mau sampai kapan? Apakah mau salah satu di antara kita juga mau sampai mati? Apakah salah satu dari kita harus dipenjara baru harus kita stop? Apakah salah satu dari kita sudah diinjak-injak, sudah nggak punya nafas lagi baru kita akan berhenti? Gue paham. Karena sekarang akhirnya perseteruan kalian 2 tahun. Yang untung siapa? Nggak ada, gue rugi. Pengacara. Ayo. Rival. Ya mereka dapat kerjaan, dia untung lah, cengli lah. Rival gue. Ya oke lah. Tapi kan kita tidak boleh ngomong kayak gitu juga kan. Kita kan menduga-duga. Ini satu hal yang gue minta you belajar ya. Kalau gue boleh ngasih you nasihat ya. Mohon maaf ya. Ini gue bukan menggurui lu di publik. Tapi kita sama-sama belajar, gue ngingetin diri gue sendiri. Gue belajar dari orang yang lebih dewasa juga. Jangan ngomong gitulah. I love you lah. Gue sayang sama lu. Gue lihat you a good person. Please be good. Karena in the future, satu jiwa ini mungkin bisa nolong banyak orang. Yes. Sekarang lu bayangin lah. Lu ribut kemarin. Lu lawan cewek. Ini cengli-cengli kita ngomong. Kalau gue salah mohon maaf. Lu balas dia ya. Panjang. Belajar kan? Maupun lu benar. Setuju ya? Berarti nextnya nggak usah. Gue setuju. Setuju ah? Makanya ngajak gue berkelahi, satu patah pun gue tidak. Oh karena lu belajar akhirnya. Ngajak gue berkelahi, satu patah pun gue nggak jawab. Iya. Tidak gue gubris satu pun. Ya. Karena apa? Karena gue sudah belajar. Tapi bagaimanakah orang itu bisa jadi besar tanpa masalah? Itu yang gue ngomong sama bini gue. Itu yang gue ngomong sama bini gue. Gue anggap 2 tahun ini adalah sekolah. Gue sudah lulus sekolah ini, benar-benar nggak ada sekolah lagi. Berarti takut juga ya. Iya. Amin. Gue anggap ini sekolah untuk menjadi Richard Lee yang jauh lebih baik. Amin. Jauh lebih besar, jauh lebih sukses, dan jauh lebih dewasa. Amin. Makanya gue nggak mau berubah menjadi yang jelek. Gue harus lakukan sesuatu ya, mungkin ada beberapa yang mungkin nggak suka dengan cara gue, meluapkan anger, tapi inilah yang gue coba lakukan supaya gue tetap stay positif. Amin. Kalau itu gue akan mendoakan lo. Itu gue support banget. Tapi satu hal yang gue akan doakan buat lo. Dengan semua yang lo lewatin sekarang, lo akan menjadi Dr. Richard Lee yang berpegang pada Tuhan. Amin. Sebagai kebaikan yang dikasih lo selama berapa tahun belakang. Lo bisa saja kalah cuy. Bisa, dan lu tahu itu. Tapi Tuhan tolong lu lewat orang-orang di sekitar lu yang lu belum sampai ke pemikiran lu bagaimana cara Tuhan bekerja. Karena Tuhan ingin pakai lu supaya lu menjadi berkat buat diri lu sendiri, gua percaya, keluarga lu dan orang lain. Kalau one day si dia ini yang bermasalah, yang lu tidak mau sebut namanya, mau menyelesaikan semua di publik. Sebelum gue di penjara, gue sudah dapat bisikan. Satu-satunya cara lu lepas dari situ adalah minta maaf dan dimaafkan oleh dia. Dan lu tau nggak, gue berusaha nemuin dia. Gue minta maaf tuh hampir bersujud dengan dia. Lu tau nggak permintaan maaf gue kayak gimana? Kayak gimana? Saya minta maaf dengan penuh hati, dari lubuk hati saya yang paling dalam, dari semua ketulusan hati saya yang paling dalam, saya minta maaf. Saya tahu, saya nggak ceritakan apa sakitnya saya, nggak. Biarkan itu hilang aja, aku bilang kan kayak gitu kan. Aku akan bahas sakitmu aja, aku bilang kan. Aku tahu permintaan maafku tidak akan bisa menyembuhkan semua lukamu. Lu ngomong gitu? Semua detail kalimatnya ini. Permintaan maafku tidak akan menyembuhkan semua lukamu. Aku bilang kan, tapi saya tetap minta maaf
dengan sepenuh hati saya. Sebutkan apa yang bisa. Aku tahu nggak akan bisa sembuh juga. Aku bilang, apapun yang kamu sebutin nggak bisa sembuh. Tapi sebutkan apa yang bisa membantu. Paling enggak, make it better, menyembuhkan lukamu. Aku akan lakukan. Oh, lu ngomong gitu? Kapan ini? Desember sebelum gue ditahan. Oke, lanjut. 5 hari sebelum gue ditahan. Terus dia bilang apa? Nggak bisa. Memaafkan, oke ya, tapi proses hukum tetap berjalan. Oh, oke. Berarti kan nggak memaafkan, gue bilang kan. Aku sampai bilang ada papaku sakit jantung, gue bilang papaku juga sampai memohon kayak gitu punya kan. Papa lu juga ada di situ ah? Yes. Sampai mohon. Adik gue juga ada di sana. Sampai mohon ah? Betul. Makanya gue bilang tidak mungkin karena apa? Gue sudah coba. Itu yang gue ceritain itu ya, yang ketemu 4 mata. Lu tau sebelum itu lagi? Sebelum itu lagi apa? Kayak gimana cara baikan dengan dia? Ini, tapi sekali lagi gue bilang ya, gue menyesal melakukan ini semuanya. Karena gue ngerasa kayak badut, sumpah. Gue dapat pelajaran berharga dari ini dan gue kasih tau. Habib. Oke. Kita dari jalur Habib aja. Siapa mungkin yang disegani? Mungkin siapanya lah gitu, punya diseganin kayak gitu punya. Kita datengin. Bantuin dong. Damain. Gue nih, ketemu langsung. Bantu dong. Kayak gitu punya kan. Damain, mungkin dari jalur ini kan lebih enak gitu. Kenapa? Habib coba-coba. Yang diseganin ini sudah coba. Tapi mereka tidak mau. 2 orang yang sangat disegani. Membuka suara, membantu gue. Makanya gue bilang, gak mungkin. Karena gue tahu. Bang. Jadi lu cerita, kalau andai kata, udahlah gue capek mempermalukan diri gue sendiri, mau bilang maaf. Semua podcast, apa yang pengen lu sampaikan dengan dia? Saya minta maaf. Capek gue jadi banci, keliling ngamen, minta maaf. Pelajaran hidup gue sekarang adalah apa? Kalau kagak salah, jangan minta maaf. Salah. Mak, kau salah ngajarin aku, Mak. Mamaku ngajarin aku. Minta maaf aja kalau bisa ngecilin masalah. Salah. Kalau kagak salah, jangan minta maaf. Gara-gara lu minta maaf, jadinya orang berpikir lu salah. Jadinya dia puas diri. Akhirnya jadi seperti sekarang. Bego kan? Kalau gue kagak minta maaf dari dulu, gak ada kejadian kayak gini. Gue terlalu ngikutin kata mak gue mungkin. Tapi gue, maaf ya dok, gue gak setuju masalah itu. Karena lu belum jadi malu nanti. Bukan. Era sudah berubah, bro. Enggak, gue gak setuju itu. Ini gue jarang gue kontra kalau itu gak setuju. Karena ini penting buat gue. Menurut gue maaf itu tetap perlu. Mau ini lu mau setuju atau enggak apa-apa buat yang nonton. Lu mau benar atau lu mau salah. Minta maaf tidak pernah salah. Iya. Satu. Bagi kita. Satu, tahan dulu. Tapi lakukanlah dengan hati. Kedua, ketika orang itu kita lakukan dengan hati, dia menyikapi kita tidak dengan hati, it's a war. Itu prinsip gua. Gue gara-gara kejadian ini, gue juga dengan Mas Dedi juga jadi clash. Bukan clash lah. Jadi gue telepon dia nggak diangkat, gue chat dia juga kagak dibales kayak gitu punya. Kenapa? Gue jadi kayak nggak enak gue dengan dia, nggak enak beneran gue dengan dia. Maksudnya lu ada masalah apa lagi sama dia? Gue nggak ada masalah. Jadi gue podcast dengan dia. Ini gue minta maaf ya, sorry ya, bukan apa ya. Gue di podcast ini gue juga minta maaf secara langsung ya, karena gue nggak pernah ngomong. Gue juga nggak enak, gue juga mau ganggu sih. Tapi kalau dia dengar podcast ini, gue minta maaf. Jadi ceritanya kita mau podcast nih dari Februari. Tapi lalu yang ini? Tapi gue nggak siap kan. Dari pengacaraku juga bilang jangan dulu karena ini masalahnya genting banget nih kayak gitu punya kan. Undur Februari undur lagi jadi April. Karena nggak enakan akhirnya gue pergi itu pun juga kayak dimonitorin, ngomongnya jangan salah ngomong ya, jangan salah ini, jangan salah itu, jangan salah ini, jangan salah itu, kan masih sensitif banget kasus gue kan kayak gitu. Saat kan? itu. Ya pengacaraku sudah bisik kanan, bisik kiri, nggak boleh ini, nggak boleh itu kayak gitu punya kan. Akhirnya gue podcast dengan ya kayak tadi tangan diikat semuanya, nggak boleh ngomong. Maksudnya keterbatasan dari pengacara, bukan Mas Dedinya yang ini. Dia ngajak gue ngomong biasa aja. Cuma kayak gue tuh jadi nggak bebas dan nggak jadi Dr. Richard Lee. Ngerti nggak sih gue? Jadi kayak jawaban gue
nanti gue jawab ini salah lagi, gue jawab ini nanti salah lagi, oh jawabnya ini aja kayak gitu punya kan, jadi nggak enak banget nggak plong kayak gitu punya kan, nggak plong banget. Dan setelah selesai dia tanya, ada pengacara gue, bayangin pengacara gue nonton, setelah selesai dia tanya kayak gimana, oke. Pengacara gue bilang oke, gitu ya, oke aja misalnya kayak gitu dia punya kan. Terus pas pulang pengacara gue bilang janganlah dinaikin, ini bahaya kalau naik katanya. Ya takut dong gue. Pengacara lu yang mana nih? Pengacara gue yang baru. Oh yang baru, bukan yang baru, yang baik, yang menangin gue ini. Oke, terus. Janganlah katanya, nanti katanya masalah untuk kamu katanya kan, dia sayang dengan gue kan. Terus gue mau nggak mau, gue bilang dong dengan timnya Mas Dedi, jangan tayang deh, gue bilang kan kayak gitu. Terus dia nggak tayangin? Nggak tayang, cuma kan nggak enak bahasanya. Kan nggak enak bahasanya, sehingga gue chat pun nggak gue coba telepon ya, tapi nggak berkali-kali kayak gitu punya kan. Gue coba berusaha menjelaskan kayak gitu punya kan. Tapi sudahlah, menurut gue ya udahlah, mungkin dia marah atau dia tersinggung, ya udahlah, gue bilang kan nggak jadi masalah lah. Yang penting kasus gue dulu, gue bilang kan. Makanya gue bilang gue minta maaf karena kemarin kita ada sesuatu yang lebih besar yang harus saya selamatkan. Harus saya selamatkan karena kan Mas Dedi kan punya podcast kan besar efeknya. Paham gue. Ya, bisa naikin orang tapi juga salah-salah kan bisa ngawur kemana-mana, dan itu kita takut banget. Jadi aku minta maaf banget, dan akhirnya mau nggak mau aku pada waktu itu minta untuk tidak naik. Sekarang kalau dinaikin, lu masalah nggak dulu waktu itu? Nggak tahu kan, kita nggak bisa tebak. Tapi kira-kira? Ya, lu tahu sendiri kalau podcast nomor 1 di Indonesia ngomong kayak gimana. Berarti biar bagaimanapun dia tetap masih ada peduli lah ya? Iya. Dia peduli, dia baik. Aku juga sebelumnya kan kita kan temenan lah. Iya. Cuma jadinya kan jadi nggak enak. Aku nggak bilang musuhan. Jadi renggang aja. Jadi nggak enak kayak gitu punya. Jadi ya nggak gitu nyaman. Gue kan juga kan nggak punya kesempatan untuk menjelaskan dengan dia. Mungkin di tempat sini gue bisa jelasin. Gue bukan mau pansus, bukan apa. Gue mau jelasin duduk perkaranya, karena masalah ini juga sudah clear, selesai, Prapit gue juga sudah menang, maka gue menjelaskan bahwa pada waktu itu ada yang lebih genting yang harus gue selamatin. Iya, gue paham. Pasti dia juga nonton ya, dia juga mudah-mudahan dia paham. Iya. Oke, ini terakhir nih, gue mau nanya sama lo. Dengar-dengar katanya yang berseteru sama lo mau memperpanjang katanya. Bener apa enggak? Gue nonton tadi pagi, ya katanya kan. Tanggapan gue? Iya. Tanggapan gue. Gue nggak tahu ya, kebahagiaan orang tuh kan beda-beda ya. Iya. Mungkin ada orang yang bahagia itu nolong orang bahagia. Ada yang lihat orang berubah tuh bahagia. Kalau gue nyembuhin orang atau ngasih orang supaya nggak pakai krim abal-abal atau misalnya wajahnya sembuh, gue bahagia. Tapi mungkin ada orang yang bahagianya tuh orang di penjara kali ya. Ada orang kebahagiaannya itu orang mati kali ya. Kita nggak ada yang tahu ya. Betul. Pertanyaanku, apa sih yang bisa buat dia bahagia? Aku nggak tahu. Tapi terima kasih loh. Maksudnya lu punya niatan untuk tidak memperpanjang itu dihukum. Gue mau healing, gue mau sembuh. Sembuh aja lah. Ya, masalahnya sekarang tinggal dia mau sembuh juga nggak. Kalau dia ngajakin gue perang, nggak mungkin kan gue pasrah kayak gini, seranglah gue. Apalagi yang mau diserang kan lu udah bebas itu. Nah, gue kan nggak tahu. Gue kan nggak tahu. Kalau kayak gini, gue udah. Gue sampai sekarang kan tidak mengambil tindakan hukum apa-apa. Tapi kalau dia ngambil, otomatis gue defense dong. Emang dia masih bisa nuntut lu secara hukum lagi? I don't know, kan dia berbicara seperti itu. Meskipun peluang gue lebih besar untuk melakukan serangan balik kayak gitu. Tapi kalau dia nyerang ya, gue pasti nangkis dong, gue pasti serang balik. Kalau dia nyerang hukum lagi, lu serang hukum nggak? Mungkin. Dong. Pasti. Itu tuh logika hukum yang paling make sense. Maka terjadilah tersanjung 7, 8, 9, 10. Iya. Yang untung podcast sama pengacara.